Saya hamba Allah dari Jember. Saya ada masalah dengan ibu saya. Saya sudah memarahin ibu saya karena ibu saya memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Dan bapak saya sudah meninggal dunia. Saya sudah sebulan tidak pulang ke rumah. Apakah saya tetap berdosa karena memarahi ibu saya? Dan apakah ibadah sholat saya tidak diridhoi karena masalah tersebut, Bu? Baik. Marah Anda ada dasarnya, yaitu ingin menjadikan ibu baik. Mungkin sebetulnya bukan marah, Anda menegur keras seperti itu. Tapi sebelum ini, harus kita fahami bahwa ibunda Anda adalah seorang wanita. Dan beliau masih memerlukan seorang laki-laki. Artinya biarpun Anda marahi kayak apapun, tidak menyelesaikan masalah marah Anda. Maka, untuk bakti kepada ibunda yang memang punya hajat, bukan dilarang menikah. Haram seorang anak melarang ibundanya menikah lagi kalau punya hajat. Himbau untuk mencari yang halal. Bukan dimarahi saja. Ini urusan syahwat, urusan pribadi yang nggak bisa diwakilkan kepada siapapun. Kalau tidak melakukan haraman, nggak ada seorang anak hanya marah saja, nggak boleh. Ini satu hal yang nggak bisa diwakilkan ke siapapun. Anak pun nggak bisa menyelesaikan, nggak bisa, nggak mungkin. Karena urusan pribadi, urusan syahwat, pintu halal buka. Makanya seorang anak harus paham, jika ibundanya atau ayahandanya, mungkin salah satu orang tuanya meninggal dunia, tidak boleh melarang, nggak ada hak melarang. Ini kadang-kadang kecemburuan. Kan ayah sudah meninggal, masa ibu nikah lagi? Ayah meninggal ahli surga. Insya Allah begitu. Tinggal ibu dijaga, jangan sampai naudzubillah. Kejadian yang semacam itu biasanya karena anaknya tidak pernah membuka pintu ini. Sampai ada seorang wanita, ini kejadian, semoga ibunda Anda tidak sampai melakukan kehinaan. Ada seorang wanita, suaminya meninggal dunia. Dia bertahan 5 tahun untuk tidak urusan dengan laki-laki, tidak menikah. Akhirnya di tahun kelima minta izin sama anaknya untuk menikah. Anaknya marah berat. Karena anaknya marah berat, tiba-tiba datang setelah itu, ya ini adalah tahun yang ke-7. Nangis dia habis-habisan. Kenapa? Karena anak saya tidak mengizinkan saya menikah. Saya kepleset, Bu ya. Kepleset masuk dalam wilayah zina. Ini anaknya nggak tahu diri, anaknya nggak ngerti hukum, nggak pernah ngaji. Ibundanya punya hajat pribadi, penuhi, dicarikan kalau perlu. Dibiayai kalau perlu, kalau ibunya yang fakir. Seperti itu. Bukan hanya dimarahi-marahi saja. Baik, kembali kepada pertanyaan. Kalau memang Anda marahnya hanya marah-marah saja, ya su'ul adab namanya. Beri solusi dong. Selisih diajak bicara baik-baik, Anda minta maaf kepada beliau. Jangan sampai marah. Salat Anda insya Allah terima. Asalkan Anda berikrar untuk tobat. Tobatnya bagaimana? Anda menjadikan ibu Anda tidak dosa. Jadikan ibu Anda tidak dosa. Bagaimana? Diajak diskusi baik-baik. Kalau ibunda menghendaki betul, dicari jalan yaitu dengan halal pernikahan. Seperti itu. Ini yang perlu kami sampaikan kepada sebagian anak itu selalu menganggap ibunya sebagai ibu. Tidak pernah menganggap ibunya adalah seorang wanita yang punya hajat khusus. Kadang seorang anak melihat bapaknya selamanya sebagai bapak, padahal bapaknya adalah seorang wanita, laki-laki normal, yang dia punya hajat khusus. Ini salah. Pandang ayahmu, bagi yang ayahnya sudah menduda atau tidak punya istri, pandang ayahmu sebagai ayah, dan pandang ayahmu sebagai seorang pria. Wanita, ibunya yang janda, pandang ibumu sebagai seorang ibu, tapi juga harus kau pandang sebagai seorang wanita yang punya hajat pribadi, yang tidak bisa diwakilkan pada siapapun kecuali dengan pernikahan. Inilah adil dalam hal hidup itu. Jangan egois. Karena apa? Itu adalah syariat. Dan itu kemuliaan, bukan sebuah kehinaan. Wanita janda menikah lagi bukan sebuah kehinaan. Duda menikah lagi bukan sebuah kehinaan. Yang hina adalah tadi melakukan keharaman. Melakukan penyelewengan, hubungan dengan laki-laki dengan cara haram. Itu hina, itu hina. Pintu halal harus dibuka. Kalau pintu halal ditutup, pintu haram yang kebuka. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Membuka pintu halal untuk semuanya. Mudahkan dengan yang halal. Mencukupkan dengan yang halal. Wallahu a'lam.